Sebelum saya terima Tuhan, ya, seperti dulu saya pernah ceritakan, hidup saya hanya keliling naik sepeda motor. Bukan keliling kota, tapi ngebut, saudara. Ya, di kota Semarang. Kehidupan saya, begitu orang tua saya tahu, saya pasti mendukakan akan hati daripada orang tua saya. Tapi kalau saya ditanya, apakah kamu sayang orang tua? Ya, saya sayang orang tua. Tetapi sebelum saya menerima akan kasih daripada Tuhan, saya nggak mengerti. Saya pikir saya mengasihin, tetapi saya tidak mengasihin secara sebenarnya. Di dalam kehidupan kita sebagai suami istri juga demikian. Tanpa kita menerima akan kasih daripada Tuhan, saudara dan saya tidak dapat membagikan akan kasih yang sebenarnya, yang ada, yang mana menjadi karakter daripada Tuhan sendiri. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah. Salah satu untuk kita bisa menghasilkan akan kasih, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup melekat dengan Tuhan, melekat akan sumber daripada kasih, sehingga kita bisa membagikan akan kasih itu. Ada amin, saudara. Maka itu firman Tuhan katakan bahwa dialah pokok dan kita, setiap daripada kita adalah rantingnya. Untuk kita selalu mendekat dengan Tuhan. Tanpa kita mendekat dengan Yesus, maka dari itu kasih kita adalah kasih yang tidak sempurna. Hanya Yesus yang dapat membuat saudara dan saya mengasihi. Ada amin, saudara. Yang kedua, yaitu kita harus membalas akan kasih-Nya. Saudara dan saya harus hidup di dalam membalas akan kasih-Nya. Demikian dikatakan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut lagi kamu apa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa saudara dan saya, setiap daripada kita, Tuhan tidak memanggil lagi kita ini hamba. Di zaman pada saat itu, di zaman saat itu setiap orang, setiap rabi itu dipanggil menjadi apa? Hamba. Maka itu seringkali kita disebut, ya, pendeta dan lain sebagainya disebut apa? Hamba Tuhan. Ada amin, saudara. Karena memang saat itu setiap rabi, setiap priest itu disebut hamba. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak lagi disebut apa? Hamba. Kamu disebut apa? Sahabat. Nah, sesuatu yang saya ingin bertanya di dalam kehidupan saudara. Sahabat yang macam apa yang saudara dan saya lakukan untuk Tuhan? Firman Tuhan katakan seorang sahabat yang memberikan akan hidupnya bagi sahabatnya. Yesus memberikan sesuatu contoh. Tuhan Yesus memberikan sesuatu contoh akan menjadi seorang sahabat. Yaitu di mana seorang sahabat, dia sebagai sahabat kita, dia menyerahkan, memberikan akan hidupnya, memberikan akan nyawanya untuk sahabatnya. Tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai sahabat daripada Tuhan? Yang mana Tuhan memanggil kita bukan lagi hamba, tetapi Tuhan memanggil kehidupan saudara dan saya, memanggil kita semua sahabat daripada Tuhan. Maka dari itu biarlah kita renungkan senantiasa di dalam kehidupan kita. Sahabat yang bagaimana yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah kita sebagai sahabat yang membalas akan kasih daripada Tuhan? Saya percaya kalau saudara sahabat daripada saya, maka dari itu apa yang saudara mungkin berikan, saya akan berusaha untuk membalas budi baik saudara. Ada amin, saudara.
Sesuatu yang manusia lakukan. Persahabatan daripada kita. Of course kalau saudara musuh saya tidak akan memberikan. Kalau saya ini tidak di dalam Tuhan, ini suatu ilustrasi. Amin. Ya. Kalau saudara ini musuh saya, maka dari itu saya tidak akan memberikan. Tetapi kalau saudara adalah sahabat daripada saya, of course saya akan memberikan hidup saya untuk saudara. Ada amin. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabat daripada Tuhan, maka dari itu saya selalu mengingatkan kepada seluruh orang Kristen yang saya jumpai. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak bisa menjadi sahabat daripada Tuhan, yang tidak mau melayani akan Tuhan. Maka dari itu saya percaya bahwa setiap orang percaya harus melayani Tuhan karena dia sahabat kita. Kita harus memberikan akan kehidupan kita, membalas akan kasih daripada Tuhan. Hidup kita berikan kepada Tuhan dengan profesi apa yang saudara punyain. Kita bisa melayani akan Tuhan, memberikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menjadikan kita sebagai sahabat. Ada amin saudara. Kita di dalam banyak lagu kita mengatakan, ada sebuah lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan apa? Segenap hatiku. Untuk kita mengasihi Tuhan. Lagu ini mudah dinyanyikan, tetapi banyak orang tidak menjalankan. Mengasihin hanya dengan ucapan, tetapi hatinya tidak pernah melakukan apa-apa. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati berbicara akan sesuatu emotion. Pada saat kita mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan emosi kita, maka dari itu kita memuji, memuliakan akan Tuhan. Disitulah dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana pada saat kita memuji Tuhan? Apakah hati kita benar-benar bersama-sama untuk kita benar-benar emosi kita untuk kita memuliakan akan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan akan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kasihlah dengan segenap jiwa, karena jiwa berbicara di dalam hal intimasi. Untuk ada sesuatu kehidupan yang intim bersama Tuhan, kehidupan intimasi yang sangat dalam bersama dengan Tuhan. Itu adalah di mana kita mengasihi dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap jiwa. Untuk kita mempunyai sesuatu hubungan, relationship yang begitu dalam, sesuatu hubungan yang intim. Di dalam doa kita ada sesuatu intimasi. Bukan hanya pada saat kita berdoa untuk makan Tuhan, terima kasih untuk makanan yang enak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apakah saudara benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah pada saat kita berdoa benar-benar ada sesuatu intimasi? Pada saat firman itu berbicara, apakah kita mempunyai intimasi dengan Tuhan pada saat Tuhan berbicara di dalam firman-Nya? Tuhan mau di dalam kehidupan kita ada sesuatu. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Akal budi berbicara akan hal balance. Akal budi kita berbicara akan hal balance, sehingga tidak ada berbicara, akal budi berbicara akan God wisdom, ya, berbicara akan balance, di mana ada wisdom, ada sesuatu hikmat daripada Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Kita mengasihi Tuhan dengan sesuatu hikmat.
Saudara, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, emosi kita pun disertai dengan sesuatu hal yang apa? Balance. Ada sesuatu balance di dalam emosi kita. Di dalam kehidupan kita, bahwa seringkali kita berbicara, kita melihat pengalaman, melihat keadaan yang ada, tetapi kita harus balance juga bagaimana dengan firman Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan katakan untuk kita mengasihi dengan akal budi kita. Karena kita harus menimbang dengan firman Tuhan. Banyak sekali yang kita lakukan, sepertinya kita mengasihi akan Tuhan, tetapi justru kita masuk di dalam sesuatu, ya, hal-hal yang mana boleh saya katakan mencoreng akan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai sesuatu mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan hikmat. Bagaimana firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan? Kita hidup dipimpin dengan firman Tuhan. Tuhan mau untuk kita, firman Tuhan menjadi balance di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Ya. Tuhan mau untuk kita mengasihi Dia dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Saudara, kalau saudara penuh dengan kasih, maka dari itu saudara ada sesuatu keinginan untuk melakukan sesuatu. Ada amin, saudara? Salah satu yang Tuhan berikan yang menjadi sesuatu contoh di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Karena Tuhan mengasihi kita, ada sesuatu kerinduan untuk melakukan. Ada amin. Maka dari itu dikatakan kasihilah Tuhan dengan kekuatanmu. Kerinduan kita untuk Tuhan, ada sesuatu passion, ada sesuatu jealous, ya, untuk kita ini melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu, firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan yang baru. Ada amin, saudara. Menanti-nantikan Tuhan berarti memang dia penuh dengan kasih dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mengasihi pacar saudara, saudara akan berbuat apapun juga. Ada amin, saudara. Dengan seluruh kekuatan. Saudara, saya masih ingat sekali. Ya, kira-kira lebih daripada 35 tahun. Ya, pada saat saya kenal istri saya. Dia di Semarang, saya di Solo, saudara. Saya kuliah di Solo. Ya, setelah saya bertobat, saya kuliah di Solo. Saya mau sekolah, maka itu saya kuliah. Setelah saya di Solo, dia di Semarang. Ya, setiap hari makan pagi yang saya pikirkan siapa? Istri saya. Siang hari, of course istri saya. Tiap hari berusaha untuk telepon, tetapi karena saya dibatasin ya oleh orang tua, nggak bisa telepon, saudara. Nggak punya handphone. Telepon harus ke kantor pos, ke kantor telepon, saudara. Ya, di tempat kos nggak disediakan telepon karena pernah dipakai ya oleh anak-anak, bagaimana caranya nggak tahu ya, mereka nggak bayar dan lain sebagainya. Maka itu nggak disediakan telepon. Harus ke kantor telepon, saudara. Ya. Pada saat dia kuliah di Jogja, kalau saya mau pulang ke Semarang, saya muter dulu Jogja, saudara. Pulang ke Semarang, muter ke Jogja, tambah jauh, saudara. Tetapi nggak apa-apa. Nah, disinilah kekuatan kalau kita mengasihi. Ada amin. Ada sesuatu yang kita ingin berikan di dalam kehidupan kita. Untuk kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Orang yang mengasihi akan melakukan extra miles. Ada amin. Akan melakukan sesuatu yang ekstra. Disinilah Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, enggak ngaco, ya, dengan wisdom.
Dan juga Tuhan mau mengasihi dengan segala kekuatan kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, maka itu dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Kalau kita ini mengasihi, ya, maka dari itu kita akan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Balaslah kasih daripada Allah. Ada amin, saudara. Saudara akan mempunyai kasih. Yang ketiga, yaitu membagikan akan kasih Tuhan. Membagikan akan kasih Tuhan, di mana Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang apa? Lain. Untuk kita menerima akan kasih Tuhan, membalas akan kasih Tuhan, dan bagikan akan kasih itu kepada semua orang. Maka itu dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Tuhan mau untuk kita membagikan akan kasih daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Aku telah mengasihi kamu. Kamu saling apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam kasih. Jangan dipikir kuasa daripada Roh Kudus itu hanya bahasa roh. Orang sering keliru, saudara. Manifestasi daripada bahasa roh, manifestasi daripada Roh Kudus, yaitu kasih daripada Allah itu sendiri. Pribadi daripada Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita sehingga kita ini mempunyai kasih. Sering kali kita terheran-heran pada saat kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Wow, mereka bisa membagikan akan hartanya satu dengan yang lain. Of course. Karena mereka penuh dengan roh. Dan roh itu membimbing kehidupan kita. Sehingga kita ini mempunyai kasih. Ada amin, saudara. Sehingga kasih kita ini benar-benar ya kita bisa nyatakan melalui kehidupan kita, melalui saudara-saudara kita. Kita bisa menyatakan akan kasih Tuhan kepada mereka. Ada amin, saudara. Kita diingatkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Kalau saudara mau lihat di situ. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Bagaimana Tuhan mengasihi akan murid-muridnya. Sesuatu kasih yang luar biasa. Kalau saya boleh katakan. Dia tidak hanya memberikan nyawanya, that's it. Menurut saya, memberikan nyawanya bagi Tuhan sesuatu hal yang simpel. Ya, meskipun Tuhan ya menyatakan begitu darah ya yang mencucur pada saat dia di Taman Getsemani, dia struggle. Tetapi Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dan ayat yang kelima, Yohanes 13 ayat yang ke-4 dan ayat yang kelima dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Di situ kita bisa melihat sesuatu bagaimana Yesus melayani. Merendahkan diri. Yesus melayani akan murid-muridnya membasuh. Saya bisa membayangkan murid-murid Tuhan gak memakai sepatu seperti kita, saudara. Mungkin tertutup, pakai kaos kaki dan lain sebagainya. Tapi saya percaya murid-murid Tuhan. Maka dari itu merupakan sesuatu kebiasaan. Sebelum mereka masuk rumah ada apa? Baskom pembasuhan kaki. Mereka harus mencuci akan kakinya. Saya percaya pada saat itu murid-muridnya, pada saat masuk ruangan dia melihat enggak ada basi, saudara. Tetapi yang dia lihat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah siap merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya.
Saya membayangkan akan hal ini, sesuatu ya yang luar biasa bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Saat itu Tuhan Yesus berlutut membasuh satu persatu kaki-kaki daripada murid-muridnya. Semua dia basuh. Padahal dia tahu, enggak lama bahwa ada muridnya yang akan menyangkal, tapi dia merendahkan akan dirinya. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang disebut Allah El Shaddai. Dia yang mana begitu luar biasa, tetapi dia mau merendahkan akan diri, melayani akan murid-muridnya. Biarlah di dalam kehidupan kita bisa melihat sesuatu apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mengasihin akan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tidak melayani orang yang bersih, tetapi kaki yang kotor dilayani oleh Tuhan. Pada saat kita mengasihin akan saudara-saudara kita tidak melihat akan kejelekan mereka. Kita tidak melihat akan dosa mereka. Kita tidak melihat kekotoran mereka. Tetapi kita mau untuk datang, mengasihin, membagikan akan kasih Tuhan. Ada amin saudara? Biarlah di dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih daripada Tuhan. Dan kita mengembalikan akan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan kita pun juga, Tuhan ingin untuk kita membagikan akan kasih itu. Makin saudara membagikan, makin saudara mempunyai akan kasih yang luar biasa. Ada amin saudara. Firman Tuhan katakan, give and it will be given unto you. Maka daripada saat kita membagikan akan kasih, saudara akan menerima akan kasih. Makin saudara memberi kasih, saudara makin akan menerima akan kasih itu. Kasih yang daripada Tuhan. Biarlah untuk jemaat di tempat ini. Biarlah kasih daripada Tuhan untuk setiap orang percaya. Ada amin saudara? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa.